Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada beberapa dakwaan yang mengatakan bahwa orang Kristen ini menyembah tiga Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan apabila kita selidik tentang perkara itu, satu daripadanya sebabnya adalah memang daripada iblis itu sendiri. Ya, iblis yang dulunya mencobai Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kemudian dia pergi menjauh serba sedikit dan mengambil waktu. Dan apabila Yesus sudah naik ke surga, maka dia menyerang pengikut-pengikut Kristus. Nah, seperti itu. Dan salah satu juga sebabnya adalah tafsiran yang kurang tepat tentang Matius, ya, Matius pasal 28 ayat 19. Jadi untuk membincangkan tentang hal ini, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya bacakan di sini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi, ya, kalau kita melihat betul-betul, kita perhatikan betul-betul ayat tadi, Yahweh itu salah satu perkataan, salah satu kata kunci dalam ayat tadi itu yaitu manusia dicipta sama image dengan Yahweh itu sendiri. Maafkan saya. Ya, kita sudah nampak dalam pembacaan tadi itu Kejadian 1:26, kan? Manusia dicipta oleh Yahweh sama image, serupa, se-image dengan Yahweh itu sendiri. Jadi kalau satu rupa, satu image dengan Yahweh, manusia ini adalah gabungan daripada tiga oknum. Ya, manusia ini adalah gabungan daripada roh, jiwa, dan tubuh. Saudara boleh melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya. Yahweh mencipta kita daripada gabungan tiga oknum ini. Ada tiga oknum Yahweh gabungkan menjadi manusia. Dan manusia itu segambar dengan Yahweh itu sendiri. Artinya, Yahweh itu sendiri adalah gabungan daripada tiga oknum ini. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Coba kita lihat di sini, ya. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 5. Di situ ada 7 ubur yang menyala-nyala. Dan dikatakan di situ Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu itu, dalam penglihatannya itu, bahwa ketujuh ubur itu adalah roh Yahweh itu sendiri. Oke, kita kena melihat ini bahwa roh di dalam Yahweh itu ada dua jenis. Satu roh yang kita sudah nyatakan sebentar tadi, yaitu 7 ubur menyala, dan satu lagi roh yang tidak ada di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 itu, ataupun ayat 6,
tapi ada di petikan-petikan yang lain, sama ada dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ya. Jadi roh yang ada kepada Yahweh itu, yang 7 roh itu bukan daripada jiwa Yahweh itu sendiri, bukan Roh Kudus. Tetapi itu adalah kalau manusia ini sendiri, roh itu sebenarnya itu adalah semangat. Kepercayaan saya itu adalah semangat Yahweh. Jadi nampak di sini manusia cuma ada satu semangat, satu roh. Tetapi Yahweh ada 7 tingkat, 7 kekuatan dia. Roh dia, semangat Yahweh itu sendiri. Bayangkan itu. Jadi manusia ini, manusia saudara, telah membahagikan dunia ini kepada 7 benua. Saudara boleh lihat di dalam peta yang saya paparkan. 7 benua. Ya, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, ya, Asia, Eropa, kan? Jadi itulah saudaraku. Kita dapat melihat di situ. Jadi seolah-olah kita melihat di situ bahwa satu roh, satu semangat Yahweh itu dia kontrol, dia menguasai satu benua itu. Dia bukan menguasai, dia melihat satu benua itu. Bayangkan itu saudaraku. Minta maaf ya saudara. Oke. Itu adalah roh daripada Yahweh itu sendiri. Yang keduanya, jiwa Yahweh itu sendiri. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 memang tidak dikatakan tentang jiwa. Tetapi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita dapat melihat di situ adanya perkataan Roh Kudus. Seperti juga dalam jiwa kita ini, ada akal budi dan pikiran, ada perasaan, ada naluri. Jadi di dalam jiwa Yahweh itu sendiri, ya, di dalam jiwa Yahweh itu sendiri ada satu kuasa, ada satu pusat di situ, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sangat mulia, sangat agung. Sebab itu Yesus mengatakan, jangan menghujat Roh Kudus. Dan ini telah terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara boleh lihat itu, baca, cari ceritanya, yaitu Ananias dan Safira. Mereka coba membohongi Roh Kudus dengan persembahan mereka, dan apa yang terjadi? Kedua-duanya mati. Jadi jangan main-main dengan Roh Kudus yang dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri. Sebab sangat mulia. Roh Kudus itu sangat mulia, sangat berkuasa. Ya. Jadi itulah Roh Kudus itu. Saudara boleh lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11, Yesaya 63 ayat 10 dan 11, Matius pasal 1 ayat 18 dan 20, dan pasal 3 ayat 11, dan pasal 12 ayat 31 dan 32, dan juga kitab-kitab Injil yang lain pun ada di situ. Disebut tentang Roh Kudus, termasuklah Kisah Para Rasul. Ya, banyak saudara tentang roh ataupun jiwa Yahweh kita ini. Ya. Itu adalah oknum yang kedua. Oknum yang pertama tadi adalah roh, yaitu semangat, ataupun dalam bahasa Sungai di Sabah, orang Sabah dia katakan itu adalah atod.
ataupun tatod, semangat itu, ya. Jadi itulah. Kemudian yang seterusnya yaitu tubuh. Yahweh juga mempunyai tubuhnya seperti manusia. Kita boleh lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 3. Tetapi tubuh Yahweh itu bukan dicipta hasil daripada tanah, bukan. Saudara baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 3 itu. Ya. Tubuh Yahweh itu seperti permata yaspis dan permata sardis, berkilau-kilauan, bercahaya. Sebab itu apabila Yahweh bertemu dengan Musa, Yahweh sendiri mengatakan, jangan lihat aku, sebab kalau engkau melihat aku, wajahku, engkau akan mati. Jadi apabila dia perlihatkan dirinya, ya, tubuhnya kepada Musa, apa yang terjadi? Saudaraku, dia limpas dan Musa bersembunyi di sebalik batu itu. Ya. Dan itu pun Yahweh tutup, ya, pemandangan Musa dengan tangannya sendiri. Dia tidak boleh melihat wajah Yahweh itu sendiri. Tetapi Rasul Yohanes dia boleh melihat. Kenapa dia boleh melihat? Itu adalah penglihatan. Penglihatan dan melihat itu berbeza. Ya. Pada waktu Rasul Yohanes mendapat penglihatan, pada waktu itu sebenarnya Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi sebab itu dia boleh melihat kemuliaan Yahweh itu, tubuh Yahweh itu yang berada di atas tahta. Sebab itu Yohanes mengatakan, aku melihat seperti manusia. Nah, yang dia nampak itu seperti manusia. Ya betul, tetapi tubuhnya itu tidak seperti tubuh manusia. Dia berkilau-kilauan, bercahaya. Itulah tubuh Yahweh kita itu. Sebab tubuh Yahweh itu terbentuk hasil daripada kemuliaan Yahweh itu sendiri. Ya, saudaraku. Jadi itulah sebagai penutup. Ya, sebagai penutup, Yahweh itu, ya, Yahweh itu bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini sebagai penutup dan rumusan kita daripada pembacaan tadi dan penjelasan tadi, ya, yang kita belajar tentang firman Tuhan tadi. Allah ataupun Yahweh bukan Bapa, bukan Anak, dan Roh Kudus. Yahweh adalah gabungan daripada 3 oknum yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu tubuh yang sangat sempurna dan mulia. Sekali lagi lihat di dalam Wahyu 4 ayat 5. Kemudian dia juga adalah mempunyai jiwa yang lebih dikenali sebagai Roh Kudus. Ya, lebih dikenali sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu berada di dalam jiwa Yahweh, dan Roh Kudus itu penuh kuasa dan maha kuasa. Roh Kudus itu. Ya. Roh Kudus daripada Yahweh itu. Di dalam jiwa Yahweh itu ada Roh Kudus di situ. Seperti manusia, di dalam jiwa manusia itu ada keinginan, ada perasaan dan sebagainya. Dan di dalam jiwa Yahweh itu itulah Roh Kudus itu, yang penuh kuasa dan maha kuasa. Oke. Roh yang ada di dalam jiwa Yahweh itu, ya, memang sangat berkuasa. Kemudian yang seterusnya, roh
yang kita katakan, yang kita bahaskan sebentar tadi, yaitu dia mempunyai 7 roh ataupun 7 semangat, 7 tatod dalam bahasa orang Sabah, orang Sungai. Ya, 7 tatod dia itu, 7 semangat dia. Itulah ya, roh yang mempunyai 7 tahap kekuatan yang maha kuasa. Wahyu 4 ayat 5. Bagi manusia itulah kita panggil dia tatod, tapi bagi Yahweh itu sendiri itulah panggil roh. Haleluya. Jadi itulah saudara, kita se-image dengan Yahweh, tetapi kita harus mengakui bahwa kita ini adalah ciptaan Yahweh itu sendiri. Sememangnya derajat Yahweh itu dengan derajat manusia itu sangat jauh panggang dari api. Jauh panggang daripada api. Tetapi bagaimana kita boleh sama seperti Yahweh? Menyembah Yahweh itu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Yahweh itu di dalam roh dan kebenaran. Yaitu kita pusatkan seluruh jiwa kita ini dengan roh daripada Yahweh itu sendiri. Roh kita ini yang menguasai, tatod kita ini yang menguasai kita punya hidup, yang kontrol kita punya darah, nyawa kita, dan denyut nadi kita, seperti itu. Kalau kita dapat satukan itu dalam menyembah Tuhan, sehingga tidak ada lagi pikiran yang melayang ke sana ke sini, dan hanya kepada Yahweh itu. Sekali lagi saya katakan, sebab itulah Yesus boleh berjalan di atas air. Yesus boleh menyembuhkan, bahkan menghidupkan manusia. Bahkan Yesus boleh memerintahkan laut yang bergelora itu supaya tenang. Itulah hebatnya Kristen itu. Jadi Kristen tidak menyembah 3 Allah. Tetapi Allah orang Kristen itu adalah gabungan daripada 3 oknum, sama seperti manusia gabungan daripada 3 oknum. Sebab dia segambar, satu image dengan Yahweh yang dia sembah. Kiranya Roh Kudus memimpin akal budi kita semua untuk mengetahui jauh lebih dalam tentang firman ini. Dan kita akan terus dikuatkan dan terus diberi pimpinan dan bimbingan oleh Roh Kudus untuk menyembah Yahweh itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.